Ki Hajar Dewantara, yang hari ini kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, memiliki nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari keturunan keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Ayahnya adalah keturunan seorang Raja Jawa yang kita kenal dengan Jogja saat ini. Bergelar Paku Alam III, bernama Pangeran Haryo Suryaningrat. Ibunya bernama R.A. Condrokirono yang berasal dari kalangan priai. Sebagai seorang bangsawan, Ki Hajar mendapatkan keistimewaan untuk bersekolah di sekolah milik Belanda. Dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Ayah Ki Hajar juga memberikan beliau guru privat untuk mempelajari sejarah Jawa, seni, literatur, dan agama Islam, di mana pelajaran-pelajaran tersebut menanamkan nasionalisme pada diri Ki Hajar. Pada tahun 1904, setelah lulus dari sekolah dasar, Ki Hajar meneruskan pendidikannya di sekolah keguruan, di mana beliau bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan atas rekomendasi dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Stovia. Stovia adalah sekolah dokter milik Belanda untuk warga pribumi yang didirikan untuk keperluan mengontrol para bangsawan pribumi melalui proses indoktrinasi agar loyal terhadap pemerintahan Belanda. Selanjutnya, di Stovia, selain bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar juga bertemu dengan Does Dekker, yang hari ini kita kenal dengan sebutan Multatuli, serta persinggungannya dengan seluruh mahasiswa Hindia Belanda, nama Indonesia pada masa penjajahan. Pertemuan Ki Hajar dengan para mahasiswa Hindia Belanda tersebut menginisiasi perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Salah satunya melalui pembuatan organisasi kepemudaan bernama Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Ki Hajar tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena alasan kesehatan, sehingga banyak absen di dalam kegiatan perkuliahan. Setelah putus sekolah, Ki Hajar memilih untuk menjadi seorang jurnalis. Di beberapa surat kabar, yaitu Sediotomo di Jogja, Miden Japa di Semarang, The Express di Bandung, Utusan Hindia di Surabaya, dan Cahaya Timur di Malang. Melalui aktivitas jurnalisme tersebut, Ki Hajar mampu menyampaikan pemikiran beliau di dalam mengkritik pemerintahan Belanda dan menumbuhkan nasionalisme kaum pribumi. Ki Hajar dianggap sebagai jurnalis yang pintar, tajam, dan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 6 September 1912, Ki Hajar membentuk Indisi Parti. Indisi Parti adalah partai politik pertama yang inklusif bagi semua ras di Hindia Belanda
Indisi Party menyerukan persatuan Hindi umat bangsa Hindia dan kesetaraan. Tapi segera dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1913 karena dianggap terlalu subversif. Karena aktivitasnya dianggap mengancam, Suwardi akhirnya diasingkan ke Belanda pada tahun 1919. Di Belanda inilah pada masa pengasingannya menjadi titik balik bagi Suwardi. Ia memanfaatkan waktunya untuk mendalami ilmu pendidikan di Universitas Leiden. Pada tahun yang sama, ia memperoleh ijazah pengajaran bergengsi yang memvalidasi kemampuannya sebagai seorang pendidik. Suwardi akhirnya kembali ke Indonesia pada bulan September 1919 dan langsung terlibat dalam dunia pendidikan. Pada 3 Juli 1919, bertepatan di usianya yang ke-33 tahun, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan pertama yang menolak dominasi Barat dan menekankan nilai-nilai Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah. Taman Siswa menjadi simbol perlawanan terhadap pendidikan kolonial yang elitis. Kemudian, pada tahun 1929, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, yang berarti pemberi cahaya esensi kehidupan yang mulia. Mencerminkan transformasinya menjadi tokoh spiritual dan pendidik. Sementara tutup usia pada tanggal 26 Juni 1959 di Yogyakarta, meninggalkan warisan abadi dalam pendidikan Indonesia. Tanggal lahirnya 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan. Hidupnya yang penuh perjuangan dari seorang putra bangsawan menjadi pelopor pendidikan rakyat, menunjukkan komitmennya untuk membebaskan bangsa melalui pengetahuan yang berakar pada budaya sendiri.